Ntar lagi saya kenalkan. Terlebih dahulu, saya mau ada satu perkataan yang bilang, ternyata Bukit Tinggi adalah landasan patokan di mana orang-orang yang berada politik. Ingat itu. Well, sekarang kita sambut teman-teman kita yang sudah datang. Saya perkenalkan dulu salah satu my best friend. Beliau ini kalau mau lihat ya gimana orang orasi, nih tanya beliau nih, Ivan Agel. Silakan Ebel. Kenakan namanya dan pengennya gimana kota. Silakan bro. 5 menit. Politik identitas ya? Jangan dulu, dirinya dulu, bukan identitas dulu. Ini mau identitas sebenarnya. Nama siapa dan tujuannya buat kota ini buat apa? Silakan 5 menit. Orasi. Orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bos, suara agak habis. Tapi udah dengar kok. Dengar. Izinnya Pak dosen. Udah Bapak, kenalkan nama saya Ivan Haikal. Lebih dikenal bilang Ivan, enggak lebih tinggi. Kami adalah seseorang. Ya, kalau orang manggil saya aktivis ini. Iya, aktivis. Oh, apalah namanya terserah. Aktivis yang mana nih? Aktivis yang menolak politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sebelah kanan saya, beliau ganteng, muda, udah punya istri pasti. Udah bro ya. Udah. Kalau enggak tuh buta orang begitu semua. Dan beliau adalah salah satu akademisi dan dosen juga di satu universitas yang ada di Bukit Tinggi. Dan tolong perkenalkan diri Baba. Oke, saya bilang aja bro lah. Biarkan atau bung itu kan Jawa. Kita buat bro. Lebih ada western dikit. Silakan diri bro dan tujuannya buat kota berapa? Silakan bro, nama dan tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Aliman Syafi. Panggilan Syafi. Peran di sini sebagai seorang akademisi. Beraktivitas juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Palu Yunus Batu Sangkar. Tinggal di Kota Bukit Tinggi ini, dan harapan yang paling besar untuk Kota Bukit Tinggi ini adalah bagaimana pembangunan di Kota Bukit Tinggi ini bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dalam artian tidak ada eksklusivitas dalam pembangunan. Oke. Semuanya mencakup, tidak ada yang termarginalkan. Oke, nah itu tidak politik. Identitas. Dan yang sebelah ujung itu sebelah kanan saya itu beliau adalah salah pemuka adat. Beliau juga ahli dalam orasi juga, tapi karena kita bahwa beliau ini sebagai pemuka adat, orang kenal adat, silakan kenalkan namanya dan gelarnya juga dan tujuannya untuk kota ini. Silakan ya, 5 menit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Girsa, Pakai Enterprise. Ya, Enterprise. Terima kasih atas seriahnya untuk momen ini. Nama saya kalau kecil di Minang itu dipanggil nama. Nama saya Suarnel, bergelar atau Bagala di Minangkabau. Itu adalah gelar saya Datuk Basar. Berarti kalau udah saya sampai ke Datuk Basar, tidak perlu lagi dibilang tempat tinggal di mana. Tentang adanya Bukit Tinggi mau seperti apa? Iya. Saya juga bertanya, maunya diapain? Maunya diapain? Karena tidak saja di pemangku adat, tidak saja di masyarakat, terkadang di eksekutif dan legislatif yang menentukan Bukit Tinggi ini arahnya kemana? Mau baik-baik saja atau mau tidak baik-baik saja? Oh, sementara itu dulu. Thank you, begitu pertanyaannya dulu deh. Oke, sekarang kita bicara tentang politik identitas, brother. Dan ini ya, gini ya. Ini kenapa kita kumpulkan 3 elemen yang berbeda dari adat, akademisi dan aktivis, lapangan, sekolahan, dan adat. Ya. Pasti pemahaman tentang politik identitas berbeda dong. Ya. Di adat pasti ada unsurnya politik identitas. Ya. Di universitas akademisi mungkin mereka juga banyak identitas. Identitasnya berapa belajar atau sekolah. Dan di lapangan mungkin identitas beliau ini juga kita pertanyakan ya arahnya kemana nih. Identitas sebagai penggebraka
atau sebagai pengacung tombak dari satu kegiatan masih pemuda-pemudi yang akan dilakukan beliau. Nah, kita balikkan dulu sama di lapangannya, brother ya. Menurut bro, politik identitas ini apa sih sebenarnya? 5 menit sekarang bro. Baik, saya terangkan di sini ya. Sebagai aktivis ya. Basic kami adalah ilmu politik. Oke. Jadi pendekatan kami itu adalah pendekatan ilmuwan, ilmu politik. Jadi politik identitas itu tuh yang pengertiannya yang paling gampang itu adalah bertentangan dengan politik aliran atau politik gagasan. Politik aliran ya. Jadi kalau tadi di sesi yang pertama bahwa orang itu ada identitas, orang tanpa identitas masa mau berpolitik, itu sebenarnya adalah satu hal yang keliru itu. Kenapa? Alangkah berbedanya antara politik identitas dengan identitas politik, itu berbeda. Oke. Saya sebagai mungkin identitas saya nih, ya gue bilang tadi saya ini aktivis. Iya. Identitas saya, identitas politik saya apa? Identitas politik saya adalah sebagai ketua gerakan pemuda Kabar. Iya. Jadi identitas politik. Kemudian yang disebut dengan politik identitas itu apa sih sebenarnya? Politik identitas saya secara keagamaan apa? Saya sebagai orang Islam, saya sebagai warga Muhammadiyah, itu adalah identitas saya. Yang kemudian yang bermasalah adalah ketika identitas saya ini digunakan untuk kepentingan kekuasaan, gitu loh, untuk kepentingan merebut kekuasaan, itu jadi masalah, mempolitisir identitas. Bahwa orang yang sama pilihan dengan kita adalah orang yang seiman. Iya kan? Itu yang bermasalah. Bagaimana kemudian orang yang tidak pilihan dengan kita? Jadi kontekstualisasinya politik identitas adalah dalam bingkai bagaimana merebut kekuasaan. Singkat katanya begitu gitu. Sampai kemudian menjamin bahwa orang yang tidak sepilihan politik dengan kita itu sebagai orang bukan orang mukmin lagi, padahal kita sama-sama orang Islam. Bahkan surga dan neraka pun diklaim punya dia. Itu dia yang bermasalah. Oke. Nah, kita harus flashback lagi bahwa bangsa ini, Republik Indonesia, dibangun oleh apa? Dibangun oleh gagasan Bung. Gagasan bahwa Hindia Belanda atau Nusantara yang dijajah oleh kolonial Belanda itu kalau dia merdeka harus bentuknya republik dan dipersatukan oleh yang namanya Pancasila. Itu gagasannya. Nah, kalau identitas, bagaimana dengan ini? Orang yang nggak sepemahaman dengan kita, yang nggak satu partai sama kita, nggak satu calon dengan kita, itu dibilangnya, bahkan kita dapat pelajaran di sini di Pilkada DKI. Orang yang pilih, yang simpatisan sama Ahok, ketika dia meninggal, tidak boleh disolatkan di masjid. Apa namanya kita sesama umat bangsa, sebagai umat yang beriman dalam satu konteks Bhinneka Tunggal Ika, negara Kesatuan Republik Indonesia, ini apa ini namanya? Nah, ini politik identitas itu adalah politik tanpa gagasan, kosong gagasan. Oke. Adalah politik tanpa gagasan. Nah, bagaimana dengan misalnya Islam? Islam boleh nggak digunakan menjadi sebuah ideologi politik dalam sebuah partai politik? Jawabannya boleh. Sehingga Islam ketika menjadi gagasan politik, dia menjadi isme, dia menjadi Islamisme. Coba dalam konteks sejarah di Indonesia sudah pernah ada kok partai politik Islam yang ideologinya Islamisme, sudah ada. Apa itu partainya?
asumi bahwa Indonesia ini dia berusaha mewujudkan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umatnya itu adalah gagasan politiknya dari Masumi. Itu adalah perjuangannya, bukan mengkafir-kafirkan orang, bukan kemudian mengharam-haramkan orang masuk surga, nggak ada. Oke. Konteks politisasinya berbeda antara politik identitas dengan identitas politik. Orang banyak salah pada keliru menafsirkan bahwa ini ada politik identitas itu adalah ada yang baik, buruk atau menengah. Politik identitas itu adalah politik yang berbahaya. Oke, makasih bro. Kemudian terakhir penutup, politik identitas itu bertendensi memiliki kecenderungan untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, kita mau Republik Indonesia ini tetap satu atau mau pecah? Oke. Kenapa? Ratusan suku bangsa, banyak agama yang hidup di Indonesia dan dijamin oleh konstitusi kita, dan itu itu beragam di Indonesia, suku bangsa, budaya, dan macam-macam agama. Nah, apakah kita akan mau dipecah-pecah di kotak-kotak oleh perbedaan itu? Karena Indonesia ini dipersatukan oleh perbedaan. Nah, itulah gagasan, politik gagasan. Politik gagasan itu adanya di Islam. Bisa nasionalisme, bisa Islamisme. Kenapa harus Islam atau Kristenisme juga bisa ya? Bisa. Atau Buddhisme? Oke, thank you bro. Mungkin demikian Oke. pembukaan dari kami membahas Iya. isi atau substansi dari politik identitas. Maka kalau Indonesia mau selamat, jauh-jauhilah politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tadi saya ngambil kesimpulan dengan memanipulasi politik identitas. Nah, itulah kesimpulan yang diberikan di Balaga tadi. Saya tangkap ya. Nah, ini kan dari aktivis nih. Kita lemparkan ke adat dulu nih, brother. Baik. Karena dari aktivis ke adat nih kayaknya ada gesekan atau sinkronisasi mungkin ada nih. Nah, kita balik ke adat nih. Menurut ini politik identitas kita dadikan ke adat, berarti ada identitasnya adat dong. Nah, kata Ivan Akil tadi, terlalu banyak orang memanipulasi politik identitas. Ya. Nah, dan terjadilah suatu, katanya tadi, kehilangnya ide satu gagasan. Nah, dalam sejarahnya, dalam perpolitikan di suatu tempat, seperti Kalimantan, Aceh, Sumbar, itu di basicnya ada kaum adatnya yang berperan teguh. Nah, berarti kan, di adatkah apa perlu politik identitas? Silakan ya. Oke, baik. Sebenarnya perlu dipertegas. Kalau kita dalam suatu adat perlu ada petata petiti. Iya. Ya. Karena ini menyangkut politik identitas. Awal-awalnya tercetus politik identitasnya adalah seketika Pilkada DKI. Mulai muncul, meraup, sehingga ada politik identitas. Nah, sebaiknya seperti di sesi pertama tadi, partai menyatakan, oh bagana begini, apapun partainya, mau apapun, mau berwarna, mau tidak berwarna, mau hitam, terserah. Tapi harus ada ketegasan. Apa basic knowledge, apa yang harus dibawa. Nah, tadi saya lihat bicara itu sudah nasional, kita dangkal-dangkal saja. Kalau memang keterwakilan untuk Bukit Tinggi Agam, apa yang Kanda perbuat? Apa yang Kanda perbuat untuk Bukit Tinggi dan Agam? Untuk disuarakan ke Sumatera Barat? Banyak. Walaupun adat itu sendiri, ada Minangkabau tidak ada dalam konstitusi. Ingat itu. Adat istiadat Minangkabau belum masuk ke konstitusi. Kenapa demikian? Ada di istiadat Minangkabau dulu Sumatera Tengah. Pekanbaru, Jambi, Bengkulu itu Sumatera Tengah. Iya, benar. Dipecah menjadi Sumatera Barat. Pekanbaru dipecah, Bengkulu dipecah. Jadi sudah, tinggalkan itu. Jadi maksud saya, para politisi dan politikus, bawalah isu ini. Boleh membawa isu adat, tapi jangan mempolarisasi adat dengan pelakunya. Nah, pelaku adat sendiri jangan tercebur kepada politik praktis. Harus smart.
Jangan dikatakan ini Mama Smart, ini Mama Minial, bukan begitu. Nah, jadi politik identitas itu harus jelas. Kita buka-bukaan sajalah. Politik identitas adalah isunya agama. Sudah-sudahlah. Larinya ke Islam semuanya. Berani nggak kita jujur? Berani nggak kita tegas untuk Bukit Tinggi dan Agam, itu Sumatera? Buka-bukaan saja. Jadi jangan melihat buku ini, teori ini, filsafat ini. Sudah-sudahlah. Masyarakat membaca sekarang dengan ini gurunya. Sekarang saya tanya, berapa minat baca kita di Bukit Tinggi? Wah, minus. Minus. Hanya berguru kepada Google, membaca judul. Benar nggak? Iya. Nah, kita belak-belakan saja. Kalau adat tidak tertulis, adat itu adalah tersirat. Iya. Nah, tersirat itu udah paham. Tidak perlu, Anda tidak benar, tidak perlu. Saya tidak suka Anda tidak perlu. Itu yang dikatakan dengan identitas erang dengan gender. Kalau bisa politisi menduplikasi ini, bukan berarti harus politisi itu memiliki adat. Memang dia bukan pemangku adat. Setidak-tidaknya beradab. Tahu kata mendaki, balerang, mendata menurun. Atau mengerti dengan angin kabakisa. Jadi dimintakan politik identitas itu kita belak-belakan sajalah. Sumatera Barat sangat kental dengan agama. Gak usah diajari beragama. Yes. Sumatera Barat mendahulukan gender, menghargai perempuan daripada Republik ini. Sumatera Barat pertama. Sejarah membuktikan. Gak usah lagi kita jadi mencari guru, mencari kiai, mencari ustadz keluar. Banyak di kita. Banyak. Kenapa ini ada? Kalau ditarik politik identitas, itu akan mengarah kepada SARA. Suku, agama, ras, dan adat. Kalau ini ditarik-tarik, sekarang saya tanya, berapa pemilih Sumatera Barat? Kita buka-bukaan dulu. Ada 20 juta? Tidak sampai. 15? Tidak sampai. Paling 7 atau 8 juta. Apa yang bisa diperbuat untuk Republik ini? Kalau dengan politik identitas. Oke. Kita harus cerdas. Iya. Satu. Yang kedua, Sumatera Barat saya harap jangan seperti bebek. Tahu bebek beranak? Iya. Induknya kecubur air, anaknya ngikut ke air semua. Harus memiliki sifat. Nah, kaitannya dengan pendahulu kita, para tokoh kita, para filosof kita. Bahasanya Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota Republik ini. Pernah. Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota Republik ini. Catat itu. Iya. Kenapa? Bukti sejarah masih ada. Adanya Istana Triarga. Iya. Triarga itu apa artinya? 3 gunung, Iya. 3 luak, 3 tungku sejarangan, 3 tali sepilih. Iya. Ini harus paham. Nah, para partai, para partius, para politisi, para politikus paham nggak dengan ini? Paham nggak dengan ini? Tanpa kita tahu batangnya, nggak tahu kita ini daunnya apa, tidak tahu kita buahnya apa. Berarti kita tahu dulu identitas apa berarti? Tidak identitas. Kalau kita lata-latan identitas, kita mundur 20-30 tahun ke belakang. Bangsa ini belum ada. Minangkabau sudah memiliki suatu kerajaan dengan tradisi. Iya, benar. Ya kan? Iya. Cuman karena hegemoni saja atau polarisasi, adat kita belum masuk kepada konstitusi. Makanya di setiap kabupaten kota, 19 kabupaten kota, kedudukan kerapatan adat nagari itu belum duduk. Hanya LKAM. LKAM itu bentukan pemerintah, bukan pembentukan suku. 9 suku, 11 atau 12 suku yang ada di Minangkabau bukan masuk di LKAM, masuk di KAN, kerapatan adat nagari. Itu adanya wali nagari, adanya wali jorong. Nah, menyangkut terhadap secara sistematis adat, harus pintar. Para nini mama jangan terjebak oleh politik praktis. Walaupun kendala di dalam itu, anak kemenakan tidak lagi seperintah mama. Betul? Betul itu. Iya. Jadi nini mama ini tidak digaji kok, tidak ada uang bulanan kok. Bersifat sosial. Tapi ingat, nini mama itu baca laluri bakatobana. Sako selalu yang dipegang. Nah, itu identitas berarti. Tidak identitas. Bukan identitas. Identitas yang saya katakan adalah plesetan-plesetan saja. Dulu ada di televisi plesetan. Oh, oke. Ya, zaman-zaman pilkada DKI di bawah-bawah. Nah, sekarang
bagi partai-partai. Berani nggak? Saya lihat tadi tidak ada berani menyatakan dia politik identitas. Padahal pelaksananya iya. Iya, benar. Transparan saja. Ada identitas religius, agamis, nasionalis, atau apa? Ya itu identitas benar. Jelas-jelas saja. Jadi jangan dipolarisasi kemana-mana lah. Oke. Jangan dikedokkan, jangan dipelesetkan. Kalau Anda berani menjalankan politik identitas, sampaikan. Identitas saya ini. Identitas itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan adat. Bukan juga identitas itu KTP. Bukan juga identitas itu profesi. Lihat, kartu identitas. Kartu identitas KTP. Di situ ada nama, nomor, tanggal lahir, pekerjaan, tinggal di mana. Itu identitas. Jadi jangan dipola-pola identitas ini kepada macam-macam. Jelaslah. Track record politik identitas adalah politik agama. Jangan tebarkan agama di tengah orang yang beragama. Apalagi Sumatera Barat. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Yes. Contoh, kita berpakaian ke masjid, kita pakai peci, bawa sarung, pakai baju koko. Baju koko itu bukan baju muslim. Baju koko itu dari China. Iya enggak? Namanya koko ya. Namanya koko. Kalau baju udah, baju apa, baju ini, ayo. Iya kan? Jadi jangan latah-latahan. Iya. Dijual politik identitas. Dekat, cepat dekat ke agama. Cepat dekat ke ini. Saya minta kepada politisi yang ada untuk go to Sumatera Barat, pakailah jati diri Anda sendiri. Jangan pakai baju orang. Sudah gamis. Bukit Tinggi dari dulu kala masih bergabung dengan agama, tidak ada mengenal identitas kok. Sekarang kok dikait-kaitkan lu muslim, ini bukan. Tidak ada Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sangat menghargai Sumatera Barat, sangat menghargai perbedaan. Pupuk, saya minta jangan tanam kebencian ke anak menakan saya. Iya. Oke, terima kasih dulu. Oke, makasih. Ayo, kita belak-belakan, jangan berteori. Ya. Ya, jangan berteori. Sebalikin dulu. Yang akan Anda hadapi masyarakat Sumatera Barat. Ya, oke. Bukan partai Anda. Oke. Ya? Kayaknya nih kalau ya terus lama betul jadi. Iya, bagi lagi. Lagi. Ya. Bentar dulu. Udah balikin aja balikin. Nah, ini lagi asik nih. Ini akademisi akan menyelesaikan masalah semuanya. Sebalik kata dia tadi. Berarti ini semacam trik membuat kegaduhan, bro. Kata bro tadi identitasnya satu bentuk pemikiran yang menghilangkan satu gagasan. Pada katanya tadi ini sebetulnya menjelekkan satu nama, mungkin Islam. Berarti ini salah satu bentuk trik membuat propaganda pemikiran bagi seorang politisi. Menurut bos sebagai akademisi gimana, bro? Menurut tanggapannya tadi, silakan ya. Sudah benar itu. Sudah. Kami satu pemikiran, satu pengen berpikir bahwa politik identitas itu adalah suatu hal yang jelek. Ngapain bawa politisin agama? Ya, betul. Sama. Kami pengen berpikirnya sudah sama ya. Tapi berkata tadi, Bahwa ada ini sebuah ancaman. Kita gini loh. Identitas itu apakah sama dengan eksistensi? tidak. Iya kan? Iya. Identitas itu bagian kecil dari eksistensi. Iya, bagi kecil ya. Betul. Nah, jadi saya jelaskan di sini bahwa sudahlah, nggak waktunya lagi, nggak zaman. Betul. Orang mau berpolitik dengan menggunakan identitas saya seagama, saya orang Islam, itu nggak zaman. Orang udah mikirnya ke bulan. Bagaimana membangun peradaban di Mars? Bagaimana kita mau eksplorasi matahari, menciptakan matahari bahkan orang Cina, matahari buatan. Bayangkan, kita masih mengkaji. Oh, ini seagama dengan kita, ini separtai. Oke. Udah nggak zaman. Oke, thank you. Saya hanya menambahkan saja dari yang dikatakan yang tadi bahwa orang sudah berpikir ke membangun peradaban di luar kata surya kita masih berkutat bahwa saya ini orang yang ya gimana gitu loh. Oke. Terima kasih. Politik yang paling primitif itu saya bilang, bodoh gitu. Politik yang bawa-bawa politik identitas adalah politik orang bodoh itu saya bilang. Nggak ada itu.
Oke, thank you Kita bro. mau maju atau mau pasti tetap berkutat dengan identitas kita. Oke, thank you. Oke, nah balik ke akademisi nih bro. Jadi begini nih, kalau menurut saya sendiri adalah, menurut saya nih bro ya, sebagai yang menjadi tadi katakan, politik kita salah satu bentuk trik propaganda pemikiran dan berpolitik untuk membuat isu baru. Jadi mereka mengatakan politik kita salah satu bentuk penjelasan, satu bentuk gagasan, tidak ada lagi menghilangkan ideologi, padahal sebenarnya ideologi, gagasan dan ada bawahnya. Oke, ada bawahnya mungkin adalah basicnya identitasnya mungkin Islam atau agamais atau sukuis atau berbentuk klaim. Nah, menurut di akademisi kita wajib mengenal nggak jati diri kita dulu ini siapa? Akademisi, menurut akademisi sebelum kita berpolitik, apa kita harus mengenal diri kita dulu? Atau kita membuat satu gagasan tanpa mengenal siapa diri kita? Silakan. Terima kasih. Kalau melihat pertanyaan dari bos, Ya, pegang aja. Ya, karena lagi ada konflik pemikiran gitu ya. Oke, pertama, kalau ditanya apakah kita harus mengenal identitas kita, memang itu Perlu. ya, gimana perlunya? Pertama, kita sebagai seorang manusia yang merdeka memang harus betul-betul berdiri secara independen. Iya, benar. Oke, itu hal yang paling penting dipahami terlebih dahulu. Boleh saya lanjut menanggapi? Iya, silakan. Waktunya ada 10 menit nih, Bro. Oke, saya mungkin ingin mengajak bapak-bapak dan mungkin teman-teman, selama ini masyarakat itu lebih minat melihat bupati atau kepala daerah itu meresmikan atau hadir di acara kakak kautukan atau meresmikan jalan-jalan desa. Ya, oke. Tentu kalau kita ada berpikir mayoritas ya, masyarakat akan lebih tenang, lebih bahagia kalau bupati mereka hadir di acara kakak kautukan. Iya, benar. Ketimbang mereka melihat bupati itu ya tidak membangun tapi meletakkan batu pertama pembangunan suatu jalan desa atau jalan pertanian lah. Itu bisa indikasi kecil bahwasanya memang masyarakat kita sudah terframe terkait identitas politik identitas. Kalau kita tarik kembali ke dalam sejarah untuk pemikiran tentang identitas Islam, ya. Oke. Kalau kita meletakkan agama sebagai politik identitas, pada saat itulah kita meletakkan agama pada tempat yang paling rendah. Sebagai kita ketahui, agama itu adalah yang paling sakral, yang seharusnya diletakkan di tempat yang paling tinggi. Agama bukan pijakan awal, tapi agama adalah tujuan akhir dari politik. Kalau kita kaitkan kembali dengan keislaman kita agama Islam, inti dari politik dalam Islam itu adalah satu saja, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Jadi orientasi politik itu adalah bagaimana memberikan kemaslahatan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Itu yang boleh kebijakan utama kita. Kalau kita tarik ke konteks Sumatera Barat, dalam pendapat saya, ketika ada politisi mengangkat suatu falsafah adat bersyarat bahasa kitabullah, kalau dia angkat sebagai jantung saja, itu akan sangat membahayakan. Kenapa? Di Sumatera Barat bukan orang Minang saja. Iya, benar. Mungkin sih kita ajak berpikir ketika kita melihat Sumatera Barat, mungkin kita sudah lupa mengetahui itu juga Sumatera Barat. Iya. Damasraya, Dan Mas Raya juga Sumatera Barat. Pasaman. Sementara kita selalu mengangkat Sumatera Barat itu Minang saja, dengan kapal saja. Sementara kalau bicara politik yang inklusif, itu utamanya adalah bagaimana pembangunan secara merata. Kalau kita kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan itu basisnya harus berkeadilan dan sustainable atau berkelanjutan. Itu yang paling penting ya. Kalau kita lihat kembali ke dalam sejarah Islam juga terkait dengan politik identitas,
saya berangkat suatu pemikiran bahwasanya Islam itu pernah jaya dengan politik identitas. Iya pernah. Pernah. Pada zaman apa? Pada dinasti Bani Umayyah. Iya. Usahanya. Apa politik identitas di sana? Muawiyah di Abu Sufyan itu memberikan semacam doktrin kepada masyarakat ketika setiap khutbah Jumat untuk memaki-maki keluarga Nabi atau Ali bin Abi Thalib. Yeah. Tujuannya apa? Menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya hanya Umayyah lah yang mampu membangun Islam secara berkelanjutan. Tetapi sudah bersamaan politik identitas juga lah yang menghancurkan peradaban Islam dari Umayyah. Apa? Karena itu terus dipupuk, perlawanan muncul, pemberontakan muncul, maka datanglah Abu Musaffah dan Abu Muslim Al-Ghazali. Sebagai catatan di masa Bani Umayyah itu orang dilarang masuk Islam. Ya, dalam aturan Islam kan Islam itu kan seluruhnya boleh terbuka, tapi di masa Umayyah itu dilarang masuk. Tujuannya apa? Kalau orang masuk Islam, secara ekonomi penerimaan negara turun. Kenapa? Bayar pajak Indonesia. Karena orang non-muslim yang membayar pajak. Kalau mereka masuk Islam, cuma bayar 2,5% itu pun kalau sudah sampai nisabnya. Itu adalah politisasi agama yang dilakukan oleh Bani Umayyah, dan dia hanya bertahan 90 tahun. Berbeda dengan Abbasiyah yang bertahan 5 abad, karena mereka memang betul-betul berangkat dari bagaimana membangun keterbukaan. Nah, itu yang paling penting ditetapkan daripada bagaimana politik identitas itu dari awal mungkin bisa membangun suatu hal yang positif, tapi lama-kelamaan akan menimbulkan kehancuran. Siap. Nah, kalau kita konteks, kita kaitkan dengan sekarang, ya hebatnya harusnya kita di Sumatera Barat ini memang harus betul-betul memikirkan hal yang lebih luas lagi. Oke, sepakat. Hal yang lebih luas lagi. Ya. Kalau kita berbicara kota Bukit Tinggi, ya jangan kita berbicara kota Bukit ini lah saya orang agama, saya darah merah. Ya. Tidak itu saja. Karena kalau kita berbicara Bukit Tinggi, apa yang mungkin akan menimbulkan konflik, sesuatu yang termarginalkan itu harus disasar terlebih dahulu dan dirangkul terlebih dahulu. Kalau kita berbicara kondisi saya ekonomi, kalau berbicara tentang kebijakan ekonomi, orientasi cuma satu, bagaimana kebijakan itu menimbulkan multiplier effect. Betul. Multiplier effect itu adalah suatu kebijakan menimbulkan kesejahteraan baru, bukan konflik baru. Ya, kebijakan menimbulkan kesejahteraan baru. Tapi kalau kesejahteraan di satu sisi menimbulkan konflik di sisi yang lain, itu akan menimbulkan suatu kekacauan dalam jangka panjang. Oke. Nah, satu lagi Pak Brother, kenapa yang masih saya pikirkan sebagai host nih, yang tadi ada bicara Arnel sama Bro Ivan, kenapa merajuk ke Islam gitu loh? Apakah Islam aja melakukan identitas? Kenapa tidak kita membicarakan suku atau gender katanya tadi? Kenapa terpaku kepada satu agama? Dan kita open-opennya kenapa harus Islam? Gitu? Yeah. Apakah Islam ini satu problem bagi suatu politikan atau salah satu bagus buat dibicarakan? Bukan juga. Kalau menurut saya sebentar, kenapa diarahkan ke Islam? Karena kita mayoritas. Gila seorang politisi kalau tidak mengangkat-ngangkat, tidak mendoktrin Islam. Konstituen itu Islam terbesar dari 280 juta tuh. Sekarang yang penting dipikirkan, politisi itu berkampanye kah, berdakwah kah, atau mendoktrin kah? Okay. Itu harus jelas, ya enggak? Apa yang akan Anda perbuat? Ya, apa yang Anda perbuat? Tidak ada sekolah, university, akademi satupun untuk bisa menjadi mencaleg. Apa konsepnya? Tidak ada. Anda selama ini mengabdi nggak ke masyarakat? Apa yang Anda lakukan ke masyarakat? Minimal jadi RT. Benar nggak? Benar ya. Bisa diangkat ke atas. Cuman juga di samping elektabilitas, publisitas, ente juga harus publisitas. Lanjut, komentar. Oke, ya gitu lah ya, gini. Ya, jadi kalau lanjut dari kandidat itu tadi memang Nah begini loh Pak dosen, karena kalau saya pernah baca buku di Jerman itu yang menang tuh Demokrat Katolik. Ya, Nah di Jerman Demokrat Katolik itu identitas mereka, dan mereka tidak bermasalahkan. Kenapa di Indonesia ada masalah itu pertanyaan saya? Karena di Jerman yang menang itu namanya Demokrat Katolik, itu nama partainya gitu.
Ini lah labelnya itu Katolik. Dan mereka maju ketika lagi tadi, ayolah kita nggak usah kolot. Kita harus kebulat Jerman kolot apa lagi tuh? Udah maju, udah buat mobil sampai kemana, perang dia juara, tapi masih memakai politik identitas. Namanya Demokrat Katolik. Nah menurut Pak Dos, brother, kenapa di Indonesia ini menjadi isu yang so sweet untuk dibicarakan? Kenapa? Ini identitas membuat kita mundur. Kenapa? Karena implementasi misalnya di maka Islam ya, ketika dia menjadikan Islam sebagai komunitas politik, pengamalannya itu nanggung. Maksud nanggung itu, kalau kita belajar dari Jerman, ada Demokrat Katolik, Ya, mereka implementasinya liberal. Liberal. Ya. Kenapa liberal? Karena memang rasionalitas di sana lebih kuat. Ya, kalau di sini, ya seperti yang kita bahas di awal tadi, masyarakatnya lebih senang kalau bupatinya meresmikan kata Al-Quran daripada membangun jalan. oke. Permasalahannya di sini adalah masyarakat itu memang dari segi pemikirannya perlu dibentuk oleh politisi. Partai politik dengan partai politik kan punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik. Ya, sekarang pertanyaannya kembali ke partai politik. Sejauh mana partai politik itu memberikan progres peningkatan sense politik dari masyarakat? Sedap. Ya, kalau kita lihat sekarang bagi buminya literasi ya. Ya. Kalau literasi politiknya, literasi politik yang diberikan partai politik seperti apa? Ya. Ya karena sekarang kita dari partai A itu seperti tadi mereka itu tidak membangun sesuatu tapi lebih banyak berdakwah. Ya. Ya, dakwah lebih banyak. Kalau dakwah itu kan kalau kita lihat ya, dakwah yang umum di masyarakat sekarang adalah tidak apa-apa kita miskin selagi kita taat kepada Tuhan. Siap. Ya. Permasalahannya adalah kita untuk kepada Tuhan itu kita kan perlu harta yang lebih banyak. Ya. Sahabat kan ada yang Ya. lebih taat daripada miskin. Ya. Oke. Itu rentetannya lagi politikalitas kemudian menjadikan kemiskinan sebagai komoditas juga untuk politik. Nah itulah yang menyebabkan perbedaan kita dengan yang ada di Jerman. Oke, berarti Jerman itu kayak gitu ya? Karena di Jerman itu tadi ada lebar. Oke, makasih banyak. Nah, kita balik lagi nih ke Ivan Naikel. Tapi yang saya ketahui, ini yang salah itu bukan religi kayaknya. Ya. Manusianya yang goblok. Iya. Nggak ngerti cara beribadah yang bagus, tak beriman. Nah, kita balik lagi ke Ivan Naikel, bro. Saya mau nanya sama bro dulu. Tadi kan udah bilang sama Inya tadi, ternyata dalam penjabaran dari politik identitas yang kata bro tadi, seolah-olah politik ini ada unsur bro, ini unsur karena bro orang lapangan, beritahu dong, ada gak andil dari penguasa membuat satu trik dengan menggunakan politik identitas untuk menekan atau menurunkan stabilitas seseorang? Silakan, menurut bro gimana bro? Kayak trik elit politik gitu loh bro. Kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Penguasa pun bermain di sini. Saya yakin itu. Kenapa? Ada narasi begini tuh, Bung Os, bahwa Anies itu adalah warga Indonesia keturunan Yaman. Ya kan? Iya. Ini selalu digoreng-goreng loh di medsos. Dia keturunan Yaman. Artinya bagaimana? Artinya, kalau seandainya bukan itu digoreng-goreng, maka logikanya seumur-umur gak akan pernah orang non-Jawa Iya. pernah jadi presiden. Yes, Ya that's kan? right. Itu tadi. Benar Iya, kan? iya. Nah, ini yang menarik. Ya. Kita ini mau pilih presiden berdasarkan atas suku bangsanya atau gagasannya. Iya kan? Iya. Benar, kita sepakati dulu itu. Iya. Kita sepakati dulu itu. Kita pilih presiden berdasarkan atas suku bangsanya atau berdasarkan gagasannya. Ya. Berarti bro dukung Anies dong. Ya. Iya, iya. Kalau saya Iya. pilih presiden adalah yang pertama gagasannya bagaimana. Ya, ya, oke, bentar. Yang kedua, dia pernah terlibat korupsi atau tidak. Waduh. Disambut kemarin bro. Iya, kan? Dia jelas. Ada nih bahwa
sudah disidang di komisi IKTP. Pakai tadi piring lagi nyambutnya, bro. Ada nih, kita ingat, jangan lupa bahwa calon presiden partai tertentu itu sudah pernah menjadi saksi di sidang IKTP yang melibatkan Nazarudin dan kawan-kawan. Iya. Coba bayangkan. Ini yang mau diusung jadi presiden. Waduh, stop dulu. Nah, iya kan? Iya kan? Menurut saya sih. Ini kan menurut saya. Menurut saya. So what gitu loh. Saya mau dukung presiden yang punya gagasan dong. Saya nggak memandang dia orang Jawa kah, orang non Jawa kah, orang Yaman kah, saya nggak peduli itu. Tapi yang penting dia terikutnya bersih, kemudian dia punya gagasan, mau dibawa kemana Indonesia? Udah demikian menurut saya. Oke, thank you. Dan ini bagus nih, balik ke Ernal deh. Ya. Kata Ivan Ekel, ada sih elit politik membuat skema agar yang kita kecil ini ke bawah arus. Orang bicara politik identitas, kita juga beridentitas. Padahal ini ada trik sebenarnya, menurut kami nih. Nah, kalau di adat ada nggak unsur itu dipikirkan bahwa beridentitas ini sebenarnya ya, brother ya, adat nggak pakai beridentitas dia. Karena dia menyamakan hal kaum adat. Itu beridentitas. Nah, kalau menurut kaum adat, ada orang nggak memanipulasi beridentitas di kaum elit untuk membuat propaganda pikiran? Silakan ya. Oke, tidak ada. Kalau kita tarik ke masa lalu, Penutup. yang kaum adat itu nih, mama itu adalah yudikatif. Yudikatif. Jadi legislatif ke yudikatif ke ini mama itu bertanya, tempat minta sifat. Setelah iya atau bagaimana, baru didudukkan legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu yang akan dilaksanakan. Akan membangun ini, akan bicarakan dengan Nini Mama. Nini Mama tuh posisikan sebagai yudikatif. Ini kan tidak pernah berani di Sumatera Barat. Bentar dulu, berarti ini Mama nggak bisa jadi legislatif dong? Bisa. Padahal posisinya udah sama nih. Tanpa ada pun legal standingnya. Ya. Adat ini adalah hukum tidak tertulis. Nini Mama itu sudah yudikatif. Kalau kita mau telah ke belakang. Ya. Nah, kalau bicara politik identitas, berani nggak para politisi di Sumatera Barat menjadikan Nini Mama yang ada di Minangkabau menjadi yudikatif? Lembagakan. Satu. Yang kedua, berani nggak para politisi yang akan berangkat ke Sumatera Barat minimal agam Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi jadikan daerah otonomi beradab khusus? Kaji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005. Ada. Ya, jadi Bisa. Mana yang lebih tua, kerajaan Jogja dengan kerajaan Minangkabau? Pikirkan itu. Iya kan? Oke, benar. Nah, maka saya katakan, berpolitik lah. Walaupun politik santun tuh awalnya bagus, ujungnya kosong, bullshit. Korupsi jalan juga, nipu masyarakat jalan juga, nipu kaum adat jalan juga, nipu orang Islam sama Islam juga jalan. Maka saya katakan, Anda kampanye, bedakan dakwah, bedakan doktrin. Jangan Anda campur aduk dakwah dengan doktrin, dengan isu kampanye. Dakwah itu memang mendoktrin dong, basically. Enggak dong. Dan yang jelas Sumatera Barat tidak maju. Tidak maju. Sekarang saya tanya kepada Anda, ini Lebaran, kita bersyukur pendatang banyak. Dari tahun bola, saya lahir tahun 64 loh. Jalan Padang Bukit Tinggi sampai sekarang masih begitu. Kenapa tidak ada flyover, elevated? Ya enggak? Kenapa tidak ada tol? Kenapa doknya? Hah? Kenapa? Tanyakan kepada pemirsa. Allah, apa yang Anda lakukan? 3 pilihan presiden dengan pilihan gubernur. Apa yang Anda lakukan? Bertanya kepada diri sendiri. Nah, ini Mama tentu melihat. Kenapa? Tidak ada bertanya. Duduk bayu. Bana sapai. Musyawarah mufakat. Ada filsafatnya. Ya orang mengatakan pantun, bukan. Bule kato dimupakai. Bule ayah di pambuluhan. Wah, udah Itu bukan slogan, bukan bukan pantun. Sekarang kita ke lata-lataan. Justru membuka acara berpantun-pantun. Oi bos, berhentilah berpantun. Apa realitas yang ada di masyarakat? Sanggup nggak
politisi Bukit Tinggi Agam membawa Bukit Tinggi Agam ke Sumatera Barat. Begitu dong. Iya. Kita pikirkan, ini usia kita, jalan masih macet. Jalan satu-satu yang besar adalah Tikung Mangopo sampai ke Pasaman. Itu berapa besar, bos? Iya. Itu harusnya jalan Sumatera Barat. Kalau memang benar Bukit Tinggi ini pernah jadi sentral Republik ini, tolong hargai. Ya, ibu kota provinsi juga pernah. Robah mindset para politisi yang ada di Sumatera Barat. Nah, Kompaklah 19 kabupaten kota. Apa yang ada di kota Anda? Saya pertanyakan. iya. Bukan saja. Jangan kita plesetkan kemana-mana. Politik identitas membawa-bawa agama sekarang begini. Kita sama-sama makan beras. Benar nggak? Masa beras dipromosikan ini beras? Kan tidak mungkin. Sama saja. Jangan menebar agama di tengah orang Minangkabau yang telah beragama. Jangan ajarkan orang Minangkabau beragama. Ingat. And then what about this your relationship? Your God, your business. This not my business. Oke. Ya. Kita harus saling menghargai. Belum bangsa dihargai, orang Minang telah menghargai. Oke, benar. Ini diakomodir. Tapi tolong, saya tidak menyebut siapapun juga. Tolonglah para politisi berani berkata tidak, bukan ya setuju, bukan begitu. Apa what about this your idea? Apa ide Anda? Jelaskan. Ini enggak. Sebentar datang di baliho begini, padahal body language-nya enggak pasti buat-buat sebenarnya. Halo bro, gitu aja udah. Hai guys, selesai. Iya enggak? Oke. Pakai macam-macam, pakai kain macam-macam. Ada begini pula. Anda tahu enggak? Kenapa sarung terletak di pundak? Ada lagi salwa dipakai-pakai. Nyalek aja, jangan ada bawa-bawa adat. Adat itu adalah kegelaran, itu adalah punya kaum. Amanah bagi Anda di Mama yang memakai salwa. Dan jangan terjebak politik praktis. Kalau mau Minangkabau di Mama kembali kepada titah dan fitrahnya sebagai pemegang amanah, Bajanan Luwih Bakatubana. Oke. Belak-belakan Terima saja. kasih banyak. Dan satu lagi itu ada salah seorang boleh seorang pintar di Indonesia mengatakan bahwa rohnya demokrasi itu terletak di Minangkabau. Nah, roh demokrasi itu terletak di Minangkabau. Artinya apa? Dan juga ada pasal satu lagi, itu pasal 18 ayat B, itu negara mengakui kedaulatan adat yang berada di negaranya. Itu benar 18B. Nah, kita balik ini karena yang harusnya kayaknya jadi aktivis beliau loh. Bukan perubahan kalau kayak. Jangan aktivis. Lagi sakit loh ini kayak itu. Kalau kena aktivis, kena vis itu berat. Aktif sajalah. Aktif. Oke, dan karena di tengah-tengah kita ada salah permisi, beliau akan memberikan suatu pencerahan dari statement-statement aktivis dan dari Komadat. Dah, menurut bro, silakan bro. Dari penjabaran beliau berdua tadi, kesimpulan apa yang kita bisa bawakan untuk kota ini bro, agar kota ini lebih cerdas, warganya lebih bisa menelaah dari statement-statement yang terjadi di media sosial. Silakan brother, waktunya ada 7 menit sekarang, silakan. Oke, terima kasih. Itu 7 menit belum panjang rasanya. 3 menit saja. Jadi pada intinya yang disampaikan oleh pidato dari Abang Iwan Eskel itu kita memang harus berangkat semuanya dari ide dan gagasan. Tidak ada yang lain dari itu. Absolutely. Ya, ide dan gagasan. Dan ide berserta gagasan itu memang harus membutuhkan pendalaman yang semua dari kondisi masyarakat saat ini. Ya, tapi kan kita sudah tahu masyarakat itu kondisinya seperti ini sekarang. Ya, lebih senang pada hal yang lebih seremonial saja. Nah, sekarang tugas dari kita bersama, tidak politik saja, tapi kita bersama bagaimana memberikan semacam literasi dan penguatan edukasi pada masyarakat apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Kalau mereka ingin maju, inilah yang harus kita lakukan. Ya, sekarang kita kunjungan begitu besar di Sumatera Barat, tapi jalan kita sangat kecil. Apa solusinya? Ya, berikan gambaran kepada masyarakat solusi yang terbaik itu bagaimana kalau orang jalan ke sini ya mereka lancar, tidak terhambat.
Nah, yang kedua, tadi kita ada identitas Minangkabau, bukan politik identitas ya, tapi ada Siap. identitas Minangkabau Ya. kita yang bisa menjadi semacam kekuatan ekonomi dan kesejahteraan bagi kita. Kita memiliki tanah yang pada dasarnya tanah yang sifatnya berkelanjutan, tidak bisa dieksploitasi, tetapi bisa diambil hasilnya untuk membesarkan anak-anak. Kalau kita lihat sejarah, Tan Malaka itu kuliah di Belanda itu memang dibiayai oleh negaranya. Iya. Betul. Ini mama. Ini mama yang dibiayai. Tidak ada beasiswa di Belanda. Tapi ini mama yang betul-betul. Kita lihat juga Buya Hamka. Ya. Dan mamanya ketika Buya Hamka lahir sudah disiapkan siswa untuk Buya Hamka. Itu maknanya apa? Kita memang harus secara kuat atau memperkuat kembali fundamental kita sebagai orang Minangkabau. Ya. Bukan hendak menjadikan yang lebih unggul di Sumatera Barat, tetapi kita bisa menjadi inspirasi untuk suku bangsa yang ada di Sumatera Barat. Kita bisa melihat, ya, kita ambil satu contoh. Ketika ada program dari Pemkot untuk menumbuhkan padi di Mentawai, program padi di Mentawai itu bisa menjadi semacam kehilangan konsep dalam pembangunan di Sumatera Barat. Bagaimana mungkin Mentawai yang basisnya adalah sagu tanam padi? Iya. Itu kan malah membunuh identitas oleh Mentawai. Iya, Ya, benar. membunuh identitas. Bisa saja diperkuat identitas, ya, memperkuat identitas dari orang Mentawai untuk memperkuat eksistensinya orang Mentawai. Mentawai dikenal sebagai produsen sagu di nasional. Ya. Dan itu bagus untuk Sumatera Barat. Kita nggak ingin Sumatera Barat dikenal sebagai produsen besar padi. Cukup beberapa pasar-pasar pembangunan. Itu yang perlu kita perkuat kembali, bangun ide dan gagasan, dan ide gagasan itu harus bersumber dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk maju. Jangan untuk maju dan untuk saja. Ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Dan juga satu, ini statement dari saya. Ya, ini audien bentar ya, bentar dulu. Satu, jangan ajarkan Sumatera Barat itu untuk berpolitik. Karena orang Sumatera Barat, orang Minang lah rohnya politik dan demokrasi. Dan jangan ajarkan orang Sumatera Barat, orang Minang itu beragama. Karena roh awal agama itu berasal dari Sumatera Barat. Dan jangan ajarkan orang Minangkabau itu beradat atau berdemokrasi. Karena kami buru-buru berdemokrasi dengan hancurkan negeri kami dengan politik-politik basi yang kalian buat. Dan itulah statement dari saya, juga emosi saya. Dan bagi penonton yang ingin berikan pertanyaan silakan. Ini tentang politik identitas, dan ini langsungnya dari akademisi, ini dari Komadat, dan ini akademisi, aktivis dan Komadat. Kalau yang bertanya silakan, waktunya kami berikan. Boleh silakan. Oh. Dah. Pas. Kakak. Pas. Nah, pertanyaan bahasa apa dulu? Akademisi, adat apa aktivis? Terima kasih kepada host dan apresiasi yang luar biasa kepada penggagas dan pendiri Pakai Enterprise, Oke. Ya. Rinda Dikson dan teman-teman. Pada malam hari ini kita membuktikan bahwa ternyata para pembicara mempunyai potensi dan kualitas. Lahirnya politik identitas itu tidak lepas dari adanya diskriminasi seperti pilkada, partai dan lain sebagainya. Bahkan Churchill mengatakan bahwa the rights of future are the merit of mind. Ya. Artinya kekuasaan ataupun kerajaan itu bisa dikuasai dengan mempengaruhi alam pikiran. Siap. Nah, ketika itu hadir lagi yang namanya partai. Artinya dia menggunakan identitas di sana. Ya. Nah, identitas itu bukan hanya syarat saja, tidak. Itu sempit pengertian itu.
Muhammadiyah juga identitas, Ya. NU juga identitas, Oke. bahkan KONI juga identitas, KMI juga identitas, KMPI juga identitas. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk dua narasumber kita, Adinda Ipadeka, aktivis kita, dan juga sahabat saya Ismail, kemudian terjadi dengungan kita tidak menggunakan politik identitas, tapi diam-diam menggunakan politik identitas. Makanya dibagi tiga, good, kemudian bad, kemudian ugly. Nah, tolong beri kami pencerahan kita masyarakat Bukit Tinggi dan sekitar ini atas tiga definisi itu, mana yang mau dipilih? Yang good kah, yang bad kah, atau yang ugly kah, untuk bisa terpilih? Hanya mau wassalamualaikum warahmatullahi Oke, salah ya. Oke, ada yang mau menjawab? Silakan, brother. Kayaknya balik ke brother lagi deh. Kenapa? Yang mana yang pilih yang tiga yang bagusnya mana nih? Good, bad, atau ugly? agar terpilih. Ya, agar terpilih dari akademisi Habib Tunyana dan Ivan agar tutup lagi, udah habis waktunya. Silakan. Menurut akademisi yang mana yang bagus dipilih? Oke. Ini Yang terpilih. Pertanyaannya cukup bagus, tapi saya berpikir kita terkesan untuk terpilih hanya membatasi untuk tiga itu saja. Iya. Ya, ada itu bad Dan ugly. Dari buku yang saya baca ini kata relatif. Gambaran saya tadi terkait dengan sejarah juga pernah bagaimana dinasti Umayyah kuat dengan politik identitas, kemudian hancur juga dengan politik identitas. Kita kalau berbicara dengan kondisi itu, ketika ketiga-tiganya itu pada dasarnya memang berangkat dari dasar yang mungkin tidak inklusif, ya, meskipun dia baik, tetapi dasarnya eksklusif, ya, dasarnya eksklusif dalam artian ketika bergerak daripada politik identitas yang menjadi tujuan adalah suatu golongan saja, eksklusif. Ya boleh saja mengangkat identitas, ya oke. Saya akan maju dan dagang saya ada tersendi syarat tersendi kitabullah, dan saya akan mengembalikan marwah imam. Itu bagus, bagus sekali. Tetapi itu eksklusif, bagus tapi eksklusif. Dan itu kalau kita berbicara konteksnya, kalau konteksnya Minangkabau bagus, ya. Jadi kalau konteksnya Minangkabau bagus, tetapi kalau konteksnya Sumatera Barat, alangkah lebih baik kita tidak memilih yang tiga itu. Yes, right. Ada hal yang lebih tepat yang kita bisa gunakan, yaitu pendekatan yang lebih inklusif, yang lebih luas lagi. Ya kalau kita ada pilihan menggunakan ide dan gagasan untuk membangun Sumatera Barat, Ya. untuk apa kita menggunakan aspek identitas? Nggak peduli kita dari NU Muhammadiyah. Saya malah memiliki satu jargon, beribadahlah seperti orang NU, kemudian carilah uang seperti orang Muhammadiyah. Itu kita hanya mengambil inspirasi dari keunggulan suatu beberapa identitas, tetapi tidak menjadikan identitas itu sebagai basis pergerakan kita. Tapi basis kita adalah ide dan gagasan. Itu pendapat saya, Pak. Ya, kalau ditanya tiga itu, kalau kita mengambil hal yang lebih luas lagi. Oke, terima kasih. Silakan Yarna jawab. Oke, baik. Kalau saya ada tiga opsi tadi, bad, And ugly. and agree. And then what about your choice? Iya. Okay, I choose Eko. aku Ya udah, good. dari tiga referensi tadi, saya titip saja. Bekerja bersosiasilah Anda seperti orang gila, jangan waras. Iya. Anda kalau di DPR baru waras. Iya. Oke, mudah-mudahan Bung Rinaldi, saya yakin dan percaya. Izin Ketua, saya rasa itu saja. Yang penting kita memilih itu berdasarkan programnya, bahwa apa sih tagline-nya Bang Rinaldi itu kan, Good. Ya. apa namanya? Dan terakhir inovasi, Inovasi. inovatif, ya kan? Nah ini kan sebenarnya cerdas. Sebenarnya dari yang
singkatan namanya Bang Rinaldi tadi itu sudah menggambarkan siapa dirinya. Tidak bawa-bawa politik identitas itu. Ya. Nggak bawa-bawa politik identitas. Justru itu dia. Ini dia sebenarnya Bang Rinaldi itu yang sebenarnya anti politik identitas ini. Tanpa sadar ya. Karena dia apa? Menawarkan program, ada gagasan. Itu sebenarnya lawan dari politik identitas. Jadi dia sebenarnya Bang Rinaldi tadi itu yang dia nggak menawarkan politik identitas gitu loh. Ya. Politik gagasan itu. Ya. Berarti Itu dia. Ini intinya apa? good, bad, and ugly. Satu pun nggak ada masuk gitu. Karena dia menawarkan gagasan itu semata-mata. Iya. Gitu loh. Tepuk tangan buat Bang Rinaldi. Sedikit saja. Bahasanya dalam mengusung suatu ide gagasan, ya mengusung suatu ide gagasan, yakinlah kegelaran akademisi dan yang lain bukan rekomendasi untuk Anda bisa berhasil. Yakin dan percaya. Basic knowledge merupakan hanya sebagai fondasi. Tinggal yang akan dilakukan, what about is your explanation your constituent. Itu intinya. Yang dikaitkan dengan tadi identitas, ya jangan bawa identitas. Yang pasti kita kalau tidak punya identitas, tidak mungkin kita bisa mencalek. Jadi tidak ada suatu rekomendasi kegelaran untuk bisa duduk. Tapi perlu juga self-confidence, Ya. but yours. Oke. Sedikit kita harapkan ini makin seru. Ya. Saya sampai mati pun akan memilih yang baik politik identitas berdasarkan Al-Quran dan hadis sampai mati. Siap. Oke, kalau saya memilih, pertanyaan tadi saya nggak pilih. Malah saya balik nanya, are you ready to be competition 24 Oke. or not? Itu aja. Karena di ucap itu ada keraguan dan beri Anda. Ready? Jadi, mendingan Anda siap untuk maju dengan berikan pertanyaan kalau Anda tuh ready untuk pertandingan 2024. Itu menurut saya. Oke, wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tage Enterprise. Ya. De cosas sin interpretación, ya. Todos los amores. Ya, interpretación, ya. Thank you, thank you. Awak jo